Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa tausiah subuh dimanapun berada, dalam surah Ali Imran ayat 112 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Orang-orang yang fasik sangat berpotensi untuk ditimpakan oleh Allah kehinaan di mana saja mereka berada, dalam kondisi apapun mereka berada, kecuali ketika mereka berpegang teguh kepada dua. Yang pertama, hablum minallah, mereka berpegang kuat-kuat dengan tali ikatan antara dirinya dengan Allah, dan mereka berpegang kuat-kuat kepada yang namanya hablum minannas, perjanjian antar manusia. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau urusan hablum minallah, urusan ikatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, itu berkenaan dengan perkara-perkara ibadah. Perkara apa? Karena kewajiban kita sebagai hamba Allah itu adalah menunaikan apa yang menjadi hak-haknya Allah, dan menunaikan hak-hak Allah itu adalah dengan ibadah. Kemudian hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia, khususnya hubungan kita dengan sesama orang muslim, sesama orang yang beriman. Ini sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Ada berapa, Bu? Ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Hak yang pertama yang dimiliki oleh saudara kita sesama muslim atas diri kita adalah apabila kita menjumpainya, apabila kita bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Alhamdulillah, Bu, kita punya nikmat iman, kita punya nikmat Islam. Dalam Islam itu mengucapkan salam saja artinya luar biasa indah. Kita punya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna yang sangat indah. Kita mendoakan keselamatan untuk saudara kita mendoakan agar dia mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salam ini isinya doa. Rugi, Bu, kalau kita ketemu sama teman kita atau kita datang ke rumah tetangga kita, salamnya cuma Assalamualaikum. Apa tuh artinya? Kalau kita ngetik di WA ASS WRWB, apa tuh kira-kira artinya? Tapi kalau kita lengkapi salam kita dengan ucapan yang diperintahkan, yang disyariatkan oleh Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita telah mendoakan untuk dirinya. Kemudian wajib bagi dia apabila ketemu dengan kita wajhan biwajhin, wajib bagi dia untuk menjawabnya dengan doa yang sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus salam? Kata Nabi Muhammad SAW, salam nih bisa menumbuhkan rasa cinta antara kita dengan saudara.
Kata Nabi begini, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidaklah kalian akan masuk surga kecuali punya iman, dan kalian tidak beriman kalau tidak saling mencintai satu sama lain. Mau nggak, kata Nabi, aku tunjukkan satu perkara yang apabila kalian kerjakan kalian akan saling mencintai. Hoyong te, mau nggak? Apa kata Nabi? Afsyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi kalau lagi nggak enak hati sama orang, terus kita ketemu, buat mengobati itu cukup ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jadi obat hati. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Perkara yang kedua, hak saudara muslim atas diri kita adalah kalau dia manggil kita, kalau dia ngundang kita, selama kita mampu untuk memenuhi undangannya, maka penuhilah. Bu, dalam sebulan berapa kali ke undangan? Macam-macam undangannya. Ada undangan pengajian, ya Bu ya. Ada undangan walimah, ada undangan syukuran, kan begitu. Nah, itu saudara muslim kita punya hak atas diri kita, selama kita mampu untuk memenuhi undangannya, maka datanglah dan penuhi undangannya. Ini nikmatnya Islam, indahnya Islam tuh begini. Kemudian yang ketiga, wa idzastansahaka fansahhu. Kalau saudara muslim kita minta nasihat kepada kita, curhat ceritanya Bu, minta nasihat, minta saran, minta masukan, maka hendaknya kita memberikan nasihat kepada dia, kita berikan saran masukan kepada dia. Bu, Ibu, kadang nggak semua orang yang senang berbicara tuh senang mendengarkan loh, betul nggak? Ibu lebih senang ngomong apa lebih senang denger? Nah, ini kita diuji nih di sini. Ketika ada sahabat kita, saudara kita minta nasihat, berarti kan dia akan bercerita, ya Bu ya. Dia akan bercerita, kemudian kita dengarkan. Setelah itu kalau dia meminta nasihat, dia meminta saran, kita kasih nasihat. Nasihat yang tentunya sejalan dengan syariat, Bu. Jangan nasehatin sesuatu yang gak baik. Jangan kasih masukan sesuatu yang melanggar syariat. Ya, sampai sini bisa difahami. Kemudian perkara yang berikutnya, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Ada saudara kita yang bersin, hacim. Kemudian dia bilang alhamdulillah, maka wajib bagi kita untuk mendoakannya. Dia punya hak atas diri kita biar dapat doa. Apa doanya kalau ada orang yang bersin dan bilang alhamdulillah? Yarhamukallah untuk laki-laki. Kalau perempuan, yarhamukillah. Semoga Allah menyayangimu, merahmatimu, gitu kan? Nah, nanti yang bersin dia jawab lagi doa kita dengan doa yang lebih indah. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki bala, bencana, ketetapan yang gak baik atas dirimu. Indah banget Bu. Bahkan seorang muhadits, ya, sahabat Abu Daud radhiyallahu anhu nih pernah nih, ya, ceritanya lagi berada di tengah lautan, dengar di bibir pantai ada orang yang bersin. Akhirnya dia menyewa perahu kecil dengan harga 1 dirham. Untuk apa? Untuk pergi ke pantai itu buat jawab saudara yang bersin itu, Bu. Akhirnya dia pergi, dia sewa itu perahu kecil, dia berangkat ke pantai, dia cari siapa yang tadi bersinnya kedengeran ya. Buat apa? Buat dia jawab yarhamukallah, kemudian dia mendapatkan doa dari orang tersebut, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dia balik lagi ke tengah pantai. Balik cuma buat jawab orang bersin. Kemudian dia ketiduran.
ketika ketiduran mendengarkan suara yang mengatakan Ishtara Abu Dawud al-jannata bidirham. Abu Dawud telah membeli surga dengan harga 1 dirham saja. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, wa idza marida fa'udhu. Kalau ada saudara sesama muslim kita yang sakit, hendaknya kita jenguk. Ya Bu ya, jenguk bukan masalah apa yang dibawa, tetapi ketika kita menjenguk orang sakit tuh kita sedang memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Ya Bu ya, nah sehat juga buat diri kita bahwa nikmat sehat itu adalah nikmat yang mahal. Kemudian kita membesarkan hatinya agar dia lebih sabar, dia redha, banyak keutamaannya. Dan yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Kalau ada saudara kita yang wafat, maka hendaknya diurusin jenazahnya sampai kepada sholatnya, sampai kepada penguburannya, dan sampai kepada mendoakannya. Dia punya hak atas diri kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita ambil kesimpulan dari hadis ini bahwasanya hak muslim terhadap muslim yang lain, yang pertama, apabila bertemu mengucapkan salam. Yang kedua, apabila dia memanggil kita, kita penuhi panggilannya. Yang ketiga, dia meminta nasihat, kita berikan nasihat yang baik. Yang keempat, kalau dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, kita jawab dan kita doakan. Kemudian yang kelima, kalau dia sakit, kita jenguk. Dan yang keenam, kalau ada saudara yang wafat, maka diurus. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan mempelajari ini kita bisa menjadi hamba Allah yang sempurna dalam tarafnya manusia. Bagaimana manusia sempurna itu? Manusia yang soleh. Bagaimana manusia yang soleh? Dia yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak-hak hamba Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadani Allah wa iyyakum jami'an ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.